Selamat pagi. Pagi. Ya, di hari ini saya mau kalian mencoba pakai 3 aplikasi AI ya yang kasih ini apa nih? GPT. 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 Semoga hari ini nanti pelajaran ini bisa berhasil, tiga-tiganya warga bisa online karena kan dari kemarin kan bisa masuk login ya. Tapi kemarin coba udah bisa semua ya. Oke, siapin dulu kelas. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, tujuan pembelajaran ini supaya kalian bisa punya pengalaman saja, jadi nggak usah menguasai, jadi punya pengalaman untuk menggunakan AI. Berarti kalian sudah pernah pakai AI di pembelajaran, itu aja tujuannya. Nah, yang kita pakai tadi yang sudah lihat ChatGPT, regulasi, digital. Nah, untuk ChatGPT ini untuk membantu kalian dalam diskusi, jadi kalian dapat referensi. Contohnya di sini. Jadi untuk regulasi ID nanti itu sebenarnya dengan tidak perlu mencatat, jadi diskusi kalian bisa langsung menjadi teks. Nah, nanti hasil teksnya itu kalian masukkan di GitHub jadi bisa bikin mana. Jadi isi diskusi kalian itu apa? Nanti dibikin mana. Terus sudah selesai mana, maju ke depan, kalian presentasikan mana. Jadi cuma ada satu gambar mana, satu gambar kalian kasih tahu diskusi kalian tentang apa. Jadi oke, ada pertanyaan? Ya, oke, yang tema diskusinya? Ya, tema diskusinya Baik dalam membantu. pro dan kontra. Pro dan kontra ada apa? Dalam pembelajaran ya, jadi kan diskusinya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, nanti kan di situ berarti dalam mindmapnya itu dia ada tentang kenapa sih AI itu tidak baik dalam pembelajaran. Terus di mindmapnya nanti juga ada kenapa itu baik. Nah, jadi nanti diskusinya kalian harus ngomong ya, pro-nya apa saja, kontranya apa saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak, bikin kelompok. Ya, saya sebut kelompoknya maju ya. Kelompok 3. Ya. Terus ini ada 8. Dokumentasi ya. Halo Dar. Ini nih, udah kan? Gelap tuh. Wifi-nya siapa nih? Efek dong, jangan bolos. Udah lagi.
kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mendiskusikan tentang pro dan kontra penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi. Kami dari kelompok 3, yaitu anggotanya dengan saya sendiri, Hafid Gandra, saya Amanda Dwi Putri Anissa, saya Nafita Raswati, saya Sandria. Oke, jadi di sini sebelumnya akses informasi siswa bisa mendapatkan referensi atau solusi cepat dari AI yang mempercepat proses belajar. Cara downloadnya ditunjukin ya. untuk Unduh lagi. ntar carinya di file. Buka nggak? Dibuka. Di file di sini nih. Pencet yang ini bulat. Dikit sana. Bukan, yang mana ya? Yang ini bulat. Terus habis itu pencet yang ini nih. Kan bulat yang ini nih. Terus pencet file. Terus nanti ini ada download. Tuh, baru ada. Ada kan? Ada. Udah, ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita langsung buka. Pendapat saya tentang menggunakan AI dalam itu sangat diperlukan karena selagi ada teknologi kita harus memanfaatkan juga agar kita juga lebih mengerti jika tidak ada orang yang dalam pembelajaran dasar karena siswa akan melewatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dasar. AI dapat membantu mengorganisasi tugas-tugas akuntansi yang berulang-ulang seperti penghitungan data, keuangan, dan pelaporan. Apa ini? Jadi yang click up juga ditunjukin. Juga dapat membantu dalam Masuk ke click up. Oh, sini lagi, Mas. Udah nih udah klik up. jawaban Iya, anjir. depannya. Maksudnya kayak Terus jawab-jawaban. mana lagi? Jawab-jawaban. Kayak iya kan. Enggak, coba tanya langsung ke AI. Hitungan dan bilangnya keterampilan dasar. Ke sini. Enggak ya. Soalnya kayak penggunanya juga harus tahu diri gitu kayak jawab-jawaban aja. Masukin file tadi, kita jadikan mind map. Jadi menurut saya sebenarnya sah-sah aja, terus juga That's right. AI, tapi kita dapat ujungnya guys. Terus harusnya kayak kalau dalam akuntansi kan soalnya gitu kan, soalnya ada teknologi yang kita mau aja, terus juga Yang ini, Pak. Ya, PDF kan? mata pelajaran AI juga kan kayak Bikin mind map gitu ya. Ya, bukan mind map di file atas. saya dalam pembelajaran pembicaranya kita gitu doang kan. Belum. Sakit ini Pak. Ya kan? Apa? Udah belum? Oh, ini udah. Create a visual mind map. Ya. Nah, buat visual. Coba terus aja buatkan visual mind map. Nah, ini nih. Jadi kalau sudah muncul, kalian siap-siap presentasi di depan ya dari gambar tersebut yang ada.
Waalaikumsalam. Ini suara. Jadi kita itu sebenarnya sudah mengerjakan. Nah, tinggal dibuat PDF, lalu tinggal dibuat mind mappingnya. Ini lagi dicek suaranya sama apa enggak dan ada kesalahan atau enggak. Dua hal yang utama resiko belajar. Nah, misalnya yang perlu diperhatikan jangan sampai terjadi jangan sama kesalahan analisis. Ya, jadi nanti kalian presentasikan, jabarin aja kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, dari situ kalian tarik kesimpulan. Berarti di mana AI boleh dipakai, baiknya apa tidak, dan apa yang perlu diperhatikan dalam memakai AI. Cari aja yang paling positif dan paling negatif. Oke. Saya Tala Khaira. Kali ini kita akan berdiskusi tentang penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi. Topik kita hari ini adalah membahas pro dan kontra dari penggunaan AI tersebut. Saya akan memulai dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memberi pendapatnya. Menurut saya penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi Ayo, kembali ke masing-masing, meja masing-masing kita mau presentasi. Ya, kelompok pertama tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kekurangan dan kelebihan penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi. Baik, untuk kelebihannya itu kita dapat mengefisiensikan waktu, terus personalisasi materi, akses informasi lebih cepat, analisis data secara kompleks, analisis kompetensi dasar, keterangan kelebihan AI. Kekurangan penggunaan AI dalam pembelajaran akuntansi yang pertama, ketergantungan pendidikan AI, kedua, potensi kesalahan analisis, yang ketiga, kurang pemahaman konseptual, 4, plagiarisme, 5, kurang interaksi sosial, 6, bias data, dan yang terakhir risiko etika. Kesimpulan presentasi kali ini adalah AI bisa digunakan untuk mencari referensi buat tugas dan membantu pemahaman materi, tetapi penggunaan AI dapat menyebabkan ketergantungan yang bisa mengurangi kemampuan berpikir siswa. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan AI secara bijaksana dalam pembelajaran akuntansi dengan tetap mempertahankan elemen manusiawi dan kritis dalam proses pendidikan. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Ayo, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Saya mempresentasikan hasil apa pro dan kontra penggunaan AI dalam pengembangan simulasi. Jadi pro dan kontra penggunaan AI. Pro meningkatkan efisiensi, 2 mempermudah pekerjaan, 3 mengakses informasi lebih cepat. Di sini kontranya itu mengurangi keterampilan manual, resiko ketergantungan teknologi, dan kemalasan berpikir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, siapa yang terakhir tadi? Kelompok mana?
Peran guru karena penting AI sebagai alat bantu dan efisiensi waktu. Masa depan kan sudah terampil pakai alat dan jadi maksudnya itu kayak kita sama komputer AI tersebut berlawan-lawanan pikirannya menjelaskan AI sama kita ya. Adapun sikap terhadap AI, yang pertama teknologi mental, yang kedua pentingnya pemahaman dasar, yang ketiga penggunaan kritis, yang keempat tidak menerima mentah. Jadi kesimpulannya adalah dari ini yaitu menunjukkan bahwa teknologi ada di besar dan berinovasi, tapi juga membawa tantangan nyata. Bagaimana Ini kartu apa nih? atau generasi yang Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu tadi saya tujuan belajar ini itu apa tadi? Ya, jadi untuk pengalaman. Nah, pengalaman kalian dalam menggunakan ini. Padahal kalian saya yakin pasti sudah lebih ahli lagi. Ya kali dikasih tugas mungkin sudah ada langsung jadi laporan. Bisa kalau aplikasi itu jadi laporan keuangan. Nah, sudah jadi laporan keuangan atau misalnya sudah jadi proposal, bisnis segala macam ya. Nah, saya nggak ngajarin cara pakainya, tapi saya ngajarin kalian sebenarnya nggak ngajarin ya. Saya memaksa kalian punya pengalaman. Nah, kalau yang tadi udah kalian lakukan, mulai dari ChatGPT dipakai buat apa? Referensi, misalnya referensi untuk diskusi. Untuk diskusi, referensi. Oke, terus yang kedua pakai notulensi. Gunanya notulensi itu apa? Mencatat Untuk hasil diskusi. ya mencatat hasil diskusi ya. Apa bedanya pakai notulensi dengan tidak pakai notulensi? Notulensi lebih efektif karena lebih Efektifnya karena lebih cepat. lebih cepat dalam hal ya di transkripnya ya. Nah, jadi tidak perlu mencatat lagi, sudah ada catatan. Itu berarti notulen bisa secara digital. Terus yang ketiga apa? Click up. Fungsinya untuk apa? Pakai click up untuk membuat mapping dari dari transkrip tadi ya, notulen tadi ya. Ada bedanya nggak kalau bikin mind map dengan click up dengan tanpa click up? Ada. Gimana? Langsung jadi. Kalau kalian disuruh bikin mind map sendiri tanpa AI, Prosesnya nggak mungkin kurang dari prosesnya lebih lama. lebih lama. Jadi lebih ke efisiensi waktu ya. Oke. Ya sudah, berarti tidaknya ada manfaat lah pakai tiga ini dalam belajar sama nggak pakai ini dalam belajar ya. Oke, itu saja sih dari saya. Sudah selesai pembelajarannya. Terus Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa,